والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada manusia yang sempurna, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para alim ulama, para asatidzah, para hujaj, para bapak jamaah sekalian, wabil khusus sahibul hajat Bapak Syamsuddin dan Ibu Maisyarah serta keluarga besar, mudah-mudahan semua keluarga yang melaksanakan hajat diberikan keberkahan. Amin. Amin. Wah lapar. Amin. Amin. Diberikan kelancaran. Amin. Dan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Mukarram Muhtaram Kanda Kiai Haji Rasmiadi Halim. Mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur. Kanda Kiai Haji Sarbini, Haji Abdurrahman Sarbini pun mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur. Ustaz Haji Marali, Ustaz Bahrudin, Pak Saman, dan juga Ustaz Maryadi, Haji Ubaidillah, dan juga Ustaz Nanang Miran Syamsuri, dan Ketua Wahdi Gasebu Bapak Abdul Muttalib dan Bapak Nanang selaku sekjennya, dan segenap para jamaah sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua selalu dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah rangkaian malam doa yang memang sudah kita mendapatkan tuntunan dan ajaran dari ulama-ulama kita terdahulu. Begitu apik dan luar biasanya ulama kita mengajarkan bagaimana kehidupan kita ini akan lahir sebuah keberkahan dalam hidup. Hidup ini bukan orang yang tersebut banyak harta. Tidak mesti rumahnya megah dia bahagia, rumahnya luar biasa, mobilnya mewah, tidak akan menjamin. Tapi kebahagiaan itu bisa muncul dan datang manakala orang tersebut makin dekat kepada Allah dan Allah menurunkan berkah kepada orang tersebut. Malam hari ini rangkaiannya kita membaca kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik dan saat ini yang masih diperbincangkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Apa sih maulid? Ngapain sih kita orang mau senang-senang kok disuruh zikir, disuruh baca tahlil? Orang masih punya pandangan yang benci dengan pekerjaan kita, mengatakan apa bedanya orang lagi susah dengan orang senang? Orang mati dibacain tahlil. Kanda sudah di Maroman ini kanda susah. Gak ada pisan suaranya. Orang kematian baca tahlil. Orang maulid baca akikah baca. Ini diramu oleh saudara-saudara kita yang benci akan pekerjaan kita. Apa bedanya orang senang dengan orang susah, sama-sama disuruh baca tahlil? Ngeri Pak sekarang. Makanya anak-anak kita kalau megang, jangankan anak-anak, yang tua saja hati-hati pegang handphone, ngelihat TikTok, Instagram.
Kenapa? Karena ulama-ulama Persia tetangga sebelah ini sudah menyatakan bahwa kita ini semua ahli nar, ahli neraka. Kita ngomong lagi, dia betul bukan ahli neraka, tapi dia besok kumpulnya sama Michael Jackson, Demi Moore, artis-artis kafir. Kira-kira dia pilih surga apa berteman sama tuh artis di neraka? Artinya buat kita apa? Sepanjang-panjangnya pekerjaan yang kita lakukan dan kita kerjakan ini nggak nyimpang. Ada kemarin saya lihat tuh di TikTok itu, Bang Haji, subhanallah. Sampai dia bilang Syekh Abdul Qadir Jailani itu pahamnya bukan Asy'ariyah. Dia bilang di kitab Gunyah, dia katakan bahwa dia menyalahkan paham Abu Musa al-Asy'ari atau paham Asy'ariyah. Yang ngomong umurnya baru 35 tahun. Yang menyampaikan, kalau bicara sanad keilmuannya pun kita belum jelas sampai kemana sanad keilmuannya. Ini hati-hati. Jadi kalau anak-anak kita pegang handphone, lihat TikTok, Instagram, ini yang kita khawatir ke depan. Ini berapa tahun yang akan datang, kalau di Jawa Barat, kalau di Jawa Tengah, kalau di Betawi nggak ada majlis-majlis kayak begini, hancur udah. Lihat yang namanya Cianjur, itu kota ilmunya gentur, turun ke bawah warung kondang, turun ke bawah Jabudipa. Siapa yang tidak terkenal Mama Syatibi Gentur? Siapa yang tidak kenal Mama Kurtubi Gentur? Siapa yang tidak kenal dengan Aang No? Murid-muridnya itu semua jadi di tataran tanah Sunda. Kenapa kemarin Cianjur berantakan? Setahun yang lalu komunitas LGBT itu sudah ada di Cianjur. Bahkan kemarin kita tim relawan kita kirim ke sana. Itu ternyata gempanya itu Pak bukan gempa yang dia seperti terguncang, tapi gempanya itu dari atas dari bawah ke atas nyundul. Sebelum kejadian gempa itu yang namanya keramik panasnya luar biasa, bunyi itu kayak kayu dipatahin peletak. Nah Bang Haji Kaisar bin ini, ya Bang Haji Abdurrahman paham betul di Cipanas seperti apa. Saya nggak jauh tempat pondok saya dengan beliau. Dulu itu tahun 90-an Cina nggak bakal masuk ke pasar Cipanas ya Bang Haji kalau nggak salah. Tapi sekarang dikuasai pila-pila oleh orang-orang Cina. Ini artinya apa? Yang dicabut, yang akarnya diambil adalah orang-orang yang duduk di majelis ini layak udu kaumun. Padahal Rasulullah sudah menjamin tidak duduk satu kaum dia ingat kepada Allah illa khafathumul malaikah. Ini malam kita kumpul bareng malaikat-malaikatnya Allah. Wa nuzilat alaihimus sakinah, yang kumpul malam hari ini hati kita tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang malam hari ini kumpul Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kata kumpul bareng sama malaikat Pak, sama Habib, sama Kiai, sama Ustaz aja kita sampai nguber minta salaman, sama artis minta nguber kita minta foto. Malam ini nggak tanggung-tanggung Pak, malaikat kumpul sama kita. Malaikat kumpul sama kita. Mau Ijroil? Ini ada mau ngecualinnya dulu nih, mentang-mentang wah Allah alhamdulillah dekat sama malaikat Ijroil. Ini saya sampaikan berapa tahun yang lalu lah, ini sebagai saya pengingat diri saya sebetulnya. Sebelum kejadian kasus yang namanya Pilgub DKI, kemudian Pilpres terjadi, ini kalau saya karena ngobrolnya berhadapan, itu yang dibilang oleh Habib al-Mahbub al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya pernah ngomong, untung tuh di Betawi masih ada maulid, ada majlis zikir. Seandainya tidak ada majlis-majlis itu, ini DKI, ini Betawi habis disapu. Beliau ngomong, tinggal nunggu saat kapan ulama diaduk dengan ulama, ulama dengan Habib, Habib dengan ulama. Ini sekarang udah mulai jalan, ya. Nah, besok mulai pilkada sama pilpres nih.
Ini nih, bebas ini besok pecah Ustadz sama Ustadz nih. Kalau bisa jangan masang bendera partai, bendera kuning aja udah. Mati kalian, bukan Golkar. Golkar. Nah ini saya ngomong nyempong kalau bahasa orang dulu, saya pinggirin dulu. Kenapa? Ini buat generasi kita, jangan sampai kebiasaan kita ini digerus zaman kemudian kita tidak melaksanakan. Siapa bilang dibikin begini nggak ada mulanya baca maulid? Ada. Nabi Adam alaihi salatu wassalam pan dulu di surga sendirian tuh. Di mana? Di surga sendirian. Ngomong udah tuh dalam hati. Enak kali kalau bahasa kita nih. Enak kali kalau ada pasangannya mah nggak begini-gini banget. Sebab Pak, itu namanya tempat rumah kita cakep, mobil ada, duit banyak, bini kagak punya. Kira-kira enak apa enggak? Duda mana duda? Ada duda nggak sih? Galaku. Hah? Galaku. Ini nggak enak banget bang, nggak enak banget. Biar kata rumah gede, setiap kamar pakai AC, mobil kemana-mana tinggal nunjuk, duit apa begepok, bini kagak punya. Lah kayak angkot nggak punya terminal. Lihat angkot nggak punya terminal, kemana aja dia ngayap? Kayak S02 no. Lah S02 kan berhenti di mana aja? Yang terminalnya kagak. Makanya kalau laki jangan pakai belagu mau bini. Ini kita jadi laki nih, jangan mentang-mentang kita laki. Kita nih biar gagal banget nggak ada bini, nggak ada perempuan, ngampleh. Lah, apa sih Pok? Ini harusnya ngomong ngampleh, jangan jorok. Nonton-nonton, ini ngampleh maksudnya. Terong kelamaan. Balik. Nabi Adam begitu di surga sendirian, ngomong di hati. Nah ini baik-baik. Amal perbuatan itu kebagi 3 jenis. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan badan. Ini Nabi Adam amalan hati ngomong. Enak kali kalau ada pasangan hati yang ngomong. Tapi ingat, hati juga kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya Pak, mata kita nih sama kuping. Kalau kita salah lihat, temen negur, lu jangan selihat-lihatnya. Dengar omongan salah, temen ngomong, lu jangan sedengar-dengarnya. Tapi di antara kita yang hadir, siapa yang tahu hati kita malam ini? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Ada yang ngomong gitu, Ustadz lah kira-kira ceramahnya lama apa kagak? Ada. Ada yang begitu? Ada yang ngomong aja nggak apa-apa bang. Jangan kata sekedar dengerin ceramah. Orang kita denger imam kelamaan bacaan aja kita kaji gedeg. Ada nggak yang makmum gedeg sama imam? Jangan pakai tawa, saya tanya. Nggak, jujur aja, jangan ada dusta di antara kita. Pernah nggak gedeg sama imam tarawih? Ya gue jawab ada imam di depan. Gue gak jawab, emang gue pernah kesel banget. Yang baca tua, baca ngampos, itu dia udah sikut main. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali geget. Mulut gak ngomong, sikut. Tuh, lama banget. Iya, aku punya polok tuh Ustaz. Ya Allah. Itu belum berapa. Masuk waktu sholat belum masuk udah pakai nanya. Besok nih imam sahabat di musola. Ada yang begitu? Tapi giran yang baca muda kenceng, nah ini baru dari rumah gue lari. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari rumah tuh. Ini udah cepetan nih yang muda nih. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah kagak nyuruh. Artinya apa? Ini orang dari jauh udah ngincer nih. Wah, berbondong-bondong masuk ke musola, ke masjid. Kelar waladolin, Al-Baqarah dibaca semua. Suwe nih imam ya, tuh salah lagi aja. Barusan dia bilang nguber, apalagi makanya saya bilang, pernah nggak kita kesel imam tarawih? Nggak ngapa-ngapa bang, jawabannya ngapa-ngapa. Biar kompak nih, pernah kesel nggak imam tarawih? Pernah.
Oke, ini kan patokan buat saya. Imam terawih aja kelamaan digedegin, apalagi ceramah. Itu maksud saya. Jadi saya ceramah jangan lama-lama dah. Tuh, bagaimana urusan Ustaz suruh lanjut ke tukang parkir. Nah, balik ke Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, begitu selesai, Nabi Adam tidur 3 bulan. Berapa? Wajar. Nabi-nabi terdahulu umurnya hampir ribuan tahun. A'mar ummati, umur umatku, kata baginda Rasul, ma'bena sittin ala sab'in, antara 60 sampai 70, wa aqalluhuma yajudu dzalik, yang lewat dari 70 dikit. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, itu kalau umat Nabi Muhammad umurnya udah 60 tahun, ini asisten malaikat Ijrail keliling ke rumah orang yang umurnya 60 tahun. Yang 60 mana? Enggak, bukan aku takutin semua, bukan, ini mah cerita dalam agama. Jangan mentang-mentang begini, ya di Ustadz Romana ya, bukan. Enggak, kalau mati mah bisa jadi tua duluan. Jadi muda belakangan. Yang lewat dari situ dikit. Nabi Adam tingginya 60 hasta. 1 hasta 4,5 cm. 60 kali 4,5 berapa tuh tinggi? Enggak kita bang, lihat Nabi Adam. Lebarnya 10 hasta, 10 kali 4,5 berapa meter tuh? Lah kalah lemari klender. Saking gede-gedenya Nabi Adam alaihi salat wassalam. Maka wajar kalau tidurnya sampai 3 bulan. Begitu bangun ada perempuan cakep tuh di samping. Apa? Perempuan. Nengok pak Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Neng, mari. Us, kagak bisa bang. Mana ada tempayan nyamperin gayung, yang ada gayung nyamperin tempayan. Maka kata dia perempuan, abang yang kemari, jangan saya yang ke sono. Maka berlakulah yang disebut hukum khitbah. Minang itu mulanya dari situ, Nabi Adam nyamperin Siti Hawa. Itu namanya khitbah. Kalau dia benar laki ke rumah perempuan, ada nggak perempuan ke rumah laki? Dan saya ngomong begini kan saya nggak ngomong jawab, enggak kan? Lu ngapa abang jadi jawab? Jangan-jangan anak kita nih. Makanya dalam tatanan ajaran agama mengajarkan ukhful khitbah idharun nikah. Kalau yang namanya ngelamar diem-diem, nikah rame-rame, jangan dibalik. Kenapa? Bisa timbul fitnah. Bayangin dah, baru ngelamar 3 RW di bawah, ngasih duitnya 500.000, belum jadi besan udah jadi janggit. Emang mau calon besan gak punya polo? Orang 3 kampung di bawah dia cuma segitu, garas doang, kan penyakit itu. Yang lebih parah kalau nggak jadi, apa katanya orang? Haram jadah lu kawin orang kampung sebelah situ, nyakitin sama megelin, itu jangan pada fitnah. Kalaupun nikah, aklinun nikah. Kalau orang lagi nikah umumin biar ramai. Kenapa? Biar nggak ada fitnah. Makanya dalam agama boleh, dalam hukum negara dilarang kalau nikah kapur. Sini. Kenapa? Agar tidak terjadi fitnah. Secara apa hukum agama? Sah. Tapi dalam hukum negara ditentang keras. Kenapa? Akan melahirkan administrasi yang tidak baik di kemudian hari. Balik. Nabi Adam tuh yang datengin. Makanya kalau kita kiblat ke zaman dulu Pak, kalau pacaran yang bangsa sekarang 60 besono, itu kan memang ada yang main yang namanya dibonceng-boncengin. Nggak ada empon main bonceng-boncengin, nggak ada. Bocah karang kan burung tekuk burung dara. Ada cecek dalam kain, jadi syukur kagak ya udah, anak orang perempuan lecek dibakal main. Ini kita takut nih. Lah kalau lecek kain gampang listrika. Lah kalau perawan mau diapain tuh lecek? Sampai sebegitunya ajaran agama. Nuntun, mengajarkan, jangan tinggalkan. Maka kita maulid selesai. Coba bayangin orang dulu, mana berani Pak serata-serata pacaran, serampang serimping. Siapa di samping? Tahu dalam sampai calon mantu baru nyampe. Mantep tuh baru. Begitu rumah kan dari pagar. Begitu dia kan zaman dulu tuh main sodok-sodokan tuh Bang Haji Yos, katanya orang dulu. Itu pakai lidi disodok-sodok. Dia kata kali calon nggak taunya lubang hidung calon mertuanya disodok.
Ini zaman dulu guru kita cerita, itu sedemikian indah banget itu. Kalau sekarang wajar kalau rumah tangga berantakan pada awal. Kenapa? Udah nyicipin duluan. Dulu nggak ada. Sampai segitunya orang untuk berumah tangga dijaga dengan apik, dijaga dengan penuh kewibawaan. Kenapa? Karena urusannya sakral. Nabi Adam selesai, dia ngobrol-ngobrol, maka disitulah Nabi Adam mendapatkan wahyu untuk menikahi daripada Siti Hawa dengan mas kawin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Nabi Adam aja baca sholawat, masa kita umat Nabi Muhammad gak baca sholawat? Disebut dengan apa? Sholawat Jibril Sallallahu Ala Muhammad. Jadi kalau ditanya mulanya begitu bang, ini ulama kita ngajarin nggak sekaba, kalau kata orang dulu nggak sekonyong-konyong sekaba-kaba model begini. Emang orang dulu kalau ngajarin agama nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa agama, pakai bahasa lokal. Orang Cebening, orang Bojong, Karang aja nyebut sholat. Lah dulu mau pan sembahyang, lu sholat, wah orang komplek nyebut sholat dibilang orang komplek itu. Sembahyang, kenapa? Itu Hindu kuat di kita. Sembahyang Widi Hindu, Islam masuk sembahyang Allah. Itu ulama dulu ngajarinnya luar biasa. Makanya ada lagi saya bilang, sampai ada satu orang mengatakan, saya ragu kepada keberadaan Wali Songo. Jangan-jangan itu cerita fiktif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik 1404 itu sudah menjalankan dakwatul Islam di tanah Jawa. Kalau ini ukurannya tidak bermanfaat, tidak akan pernah tanah Jawa ini akan menjadi agama yang Islam paling mayoritas. Artinya apa? Ulama dulu ngajarin sampai begitu. Makanya orang dulu itu ngikutin standar usabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ngajak orang donzo yang sembahyang mah jangan dipaksa, Bang. Orang Betawi ini kan memang hebatnya di situ tuh. Tahlil datang, sembahyang Isya belum. Maulid datang, sembahyang Maghrib. Orang Betawi itu. Jadi orang kita ini kalau soal urusan dia sama Allah itu urusan gua. Tapi kalau agama yang dicolek, gua pengen tahu. Nggak bakal gua mundur kalau dalam urusan agama. Agama ngajarin bil hikmah. Kayak orang lagi main gaplek ini di pos. Main gaplek. Main. Orang kalau main gaplek nggak ada yang hidup, mati semua. Lala mantu mertua mati bareng itu di pos. Diganjel. Gue mampus itu, buah. Lah mantunya nggak terima, gue mampusin lagi lupa. Ujung-ujungnya bendera ada dua tuh mantu mertua mati gara-gara main gaple. Datang nih Ustaz, dia kata kulil haq walau kana meran. Pahit itu kebenaran, omongin. Ini salah naruh tempat nih Ustaz. Pakai game mama kok tebel banget kayak ban Vespa. Gami sudah kayak Superman, kayak Batman tuh. Begitu nyampe depan pos ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ini termasuk ahli neraka. Kalau saudara hari ini tidak bertaubat, maka saudara akan disiksa oleh malaikat. Maka dari itu saya sampaikan kepada saudara, taubat sekarang juga sebelum ajal menjemput. Saya tanya nih, kira-kira Ustaz ditabuk nih? Udah kagak pakai ngomong tempo, habis tuh Ustaz dibebek. Apa kata dia? Ya nih Ustaz baru lulus kemarin, lagunya sepak banget. Artinya apa? Salah naruh. Ulama dulu ngajarin. Lah kita apa hubungannya Pak? Kalau giran kencing suruh numpang-numpang. Coba dah. Numpang-numpang. Anak babi. Ya, anak orang dikasih anak babi. Anak bagong mau kencing. Sebenarnya agama ngajarin. Nggak pakai bahasa agama, pakai bahasa lokal, pakai bahasa budaya. Rasulullah ngajarin, Rasulullah nuntun. Kalau kencing jangan di bawah pohon yang rindang. Kalau kencing jangan di tengah air yang menggenang. Kalau kencing jangan di tempat yang lembab. Bayangin Pak, kita lagi sedang enak-enaknya mau nyari puhunan gede, mau berteduh, dari jauh kita uber. Ini orang bekas kencing, itu bohong kalau kita nggak jejangkit. Saat sambal gledek nih bobot, siapa yang kencing kagak mau mampus tuh. Itu kecil, nyakitin orang gampang, bikin senang orang
gampang. Balik lagi. Ini Nabi Adam akhirnya apa? Baca sholawat kepada baginda Rasul. Laulaka lama khalaqtal aflak. Jisim belum terlihat, jasad belum nampak. Tapi Nabi Adam sudah diperintahkan baca sholawat untuk mahar mas kawin, yakni baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Ngundang berkah ini malam. Ya, Samsudin, ngundang berkah. Soal hajatan kriaan mah kadang-kadang kan kita manusia emang serba-rebanya aja. Doain ya Ustaz jangan sampai hujan. Mau hujan kagak, tamu kagak pada datang, ya kan? Yang penting berkah, biar tamu pada datang. Datang banyak banget nih kondangan kagak, kan nyakitin juga. Jangan habis kondangan, habis kriaan koyo di mana aja. Ini kan banyak banget orang habis hajatan koyo sampai di gigi ditaruh, saking puyengnya. Artinya apa? Berkah yang kita cari. Makanya orang dulu menyebutnya apa? Kriaan. Dari kata ria, artinya apa? Lu lihat anak gua jadi nganten, bukan nunjukin yang macem-macem. Dulu orang tua kita kalau anak kamu nikah, apa dia bilang? Gua ngajak lu ngeliat ngeliat nganten tuh. Yang kedua, lu datang besok ke rumah gua mau bikin sedekah. Artinya apa? Yang dimakan itu bakalan jadi pahala buat orang yang bikin hajatan. Ini kadang-kadang udah ngitung. Ini kalau bikin segini, undangan segini, yang kondangan segini. Udah itu hasil kagak mampus tuh. Udah matang puyeng. Makanya Bang Udin ya, yang penting berkah aja udah. Ini kayak begini nih, kurang berkah bagaimana itu? Ustadz pada ngumpul. Ini ngenangin ustadz aja nih, wah luar biasa nih. Berapa ustadz nih? 1, 2, 3, sejuta. Udah di depan doang udah nih, Ustadz Maryadi pulang getol banget udah. Keberkahan yang kita cari. Nah maka kalau kita bicara soal peringatan ini seperti ini, ada baca kita maulid, kita minta sama Allah dengan hak kemuliaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam, ini tempat acara menjadi tempat yang barokah. Amin. Yang kedua, ini kalau maulid kayak begini Pak, biasanya yang dinasihatin mah pengantin kapalan. Yang mau nikah mau dengerin apa kagak. Ya, biarin aja dah yang kapalan. Rumah tangga itu yang kita harapin apa sih? Makanya habis kita baca akad ijab kabul kan, mudah-mudahan ini samawa sakinah mawaddah warahmah, kan begitu. Apaan sih samawa sakinah mawaddah warahmah? Rumah tangga itu yang enak sakinah, tenang. Apa yang bikin kita tenang? Rumah? Enggak. Duit? Bukan. Jabatan? Belum tentu. Agama, akhlak, ini yang bikin hidup kita jadi tenang. Makanya Rasulullah merintahin tuh, tunkahul mar'atu li arba'in. Ini yang kalau udah kawin udah jadi pakai. Ini buat anak-anak kita. Nikahin perempuan olehmu karena 4 perkara. Yang pertama wali jamaliha, cari perempuan yang cakep. Bohong nih, yang ada di sini nggak demen sama perempuan cakep. Demen nggak? Demen, laki-laki aja ngeliat perempuan cakep ngiler. Cuman kan beda voltase doang kan. Kalau bangsa umur saya, Bang Haji Yos, nah ini shock breaker baru nih, iya nggak? Kecolek dilepat. Nah kalau bangsa umur 60-80, itu kaos kaki karetnya putus tuh. Asal ditarik, ngamplek. Ditarik, ngamplek. Kebangetan sewot dikit pakai tali rafia. Iya. Giran begini mah kaki orang mana resep amat. Jadi cari perempuan yang cakep. Cuman kan kalau takaran cakep, emang selamanya ngomong cakep Pak, kita aja sampai nggak kenal sama bini kita. Di rumah buang, di Instagram cakep banget bini kita. Apa kita nggak kenal sama bini kita? Wah, Allah perempuan cakep, nggak tanya bini kita. Sampai glowing banget sekarang tuh. Wah, apa tuh ada namanya Galvanix Pak, kolagen, guys. Ya, bini gue juga make. Lah begini Guru, sekarang kan barang yang kita punya kan kita lihat kita perlu bagus. Sekarang kita punya mobil, punya motor, dicuci kagak, ditaruhin sabun kagak, dilap kagak, kira-kira cebrek nggak tuh? Sama bini kita juga, udah nyebur lumpur kagak dicuci-cuci, cebrek. Ini kadang-kadang bini kita parah juga sih. Coba giliran kondangan nih besok nih, wah kagak ada yang kagak jelek orang kita. Giliran malam Jumat, ya itu niti sadadanya.
Lah itu daster 7 mulut kagak dicuci. Lah jangan kata lakinya curut aja nyium mampus. Nah jadi cari yang cakep dah, cari yang cakep. Tapi kalau kata bocah karang, kebangetan cakep jangan, kebangetan jelek jangan. Kebangetan cakep sama siapa aja cemburu kita. Kamu sama aja gedeng, sama tetangga, babe, bertalitan mata kita. Wah, bini gua ada orang yang godain. Kebangetan jelek, temennya lah, bini lu udah mau dikower. Nah, enak juga. Jadi itu cari bini yang cakep. Biar, lah udahlah Pok. Udah, ntar bentar lagi udah kelar nih. Enggak bukan apa-apa tuh nasi udah pada makan. Belum. Nah, sama saya gue belum emang lancar mau makan saya. Lah bapak kan cuma mempot dengerin doang. Lah mulut saya pada doyan nih. Sampai mana barusan? Jadi sakinah itu Rasulullah udah ngajarin cari yang cakep. Kita kan nih demen nggak sama barang cakep? Pasti demen. Kalau barang yang buret nggak betah. Tapi bagaimana bini saya mau roman sampai kandas banget. Dandanin. Pakai bedak, pakai lipstick setip, pakai maskara tuh. Pakai. Ini kadang-kadang bini pengen cakep dimodalin bumbu dapur buat muka, lah kagak kena. Ini orang suruh pakai bedak, suruh pakai terigu. Lalu gimana dari kita garuk ngebul tuh bini. Coba Pak nih, bisa tanya Empok nih. Kita udah dandan Pok, hidup. Empok pernah nggak habis dandan sampai cakep banget disanjung sama laki? Nggak pernah. Yang apa lu rumah tangga? Nih Bang, bini udah dulu ngapa? Dah ilah. Ini bini nih kuncinya. Dia supaya cepet dandanannya juga enak, dandannya juga dia rapi. Sering-sering disanjung bini mah. Perempuan mah kuncinya menato, asal disanjung hidungnya gede sebelah. Udah coba deh tes. Perempuan mah ya dandan aja kaca nih kalau belum retak, belum berhenti. Iya. Lu dandan mah kagak lama kita nungguin bini. Dia putar kanan, dia putar kiri. Ini mau kagak jadi kesurupan ya nenek nih. Itu perempuan bini kita kan pakai jilbab model-model tuh kan orang dua tarik kanan, dua tarik kiri, pakai pentolan aku. Buatan sewa kiri laki, lu jilbab pakai kagak kecekek loh perempuan. Sanjung tuh bini, dan Rasulullah aja nyanjung bininya mulu. Rasulullah kalau lagi gila nyanjung bini, ini nih dagunya nih dipegang begitu tuh. Siti Aisyah lagi cemburu, dia tahu nih Siti Aisyah cemburu. Rasulullah nyamperin, ya Humairah dipegang dagunya dipegang. Coba tes dia besok bini kita lagi marah, dikeprek bisa. Begitu lagi marah kita pegangan dagunya. Dagu baru jadi laki. Nih kalau bini habis dandan begitu keluar kita udah langsung, ya Allah, Dewi Sinta, begitu. Itu bini kita dengkulnya bunyi katak-katak. Ini kadang-kadang jadi laki pelit banget, beli udah kagak nyanjung sampai kagak mau. Begitu keluar tuh bini dari kamar kita ngomong, "Main topeng monyet di mana lu?" Ya. Jadi cari bini yang cakep. Yang kedua, cari yang turunannya baik-baik. Cuman kalau zaman sekarang nggak ada jaminan. Yang bisa ngebentuk karakter orang itu kan sebab pergaulan, Pak. Ya, biar kata dia anak ustaz salah bergaul, nggak bisa. Kita kan ini gara-gara cuman pakai casing doang ini kesebut ustaz. Ya, nah, jujur aja nih pas malam ini kita disebut ustaz nih. Coba deh tes Bang Haji Yos. Besok pagi pakai tanah lepis di bawah dengkul, pakai gas oblong, ya kan? Jalan di pinggir jalan, dengar dia manggil kiai, enggak. Paling sekedar ketemu lah Bang Haji Yos ngapa ya? Makanya kalau ngeliat casing doang mah Pak, ya bahaya kalau ngeliat casing doang. Ini sorban nih, banyak tokonya, songkok putih, banyak. Jadi bapak ngumpul malam hari ini aja termasuk orang yang baik. Amin. Ini kalau kata kiamat datang nih, bapak masuk surga. Sekarang. Mau sekarang. Jadi cari yang namanya pergaulan itu penting Pak. Yang ngebentuk makanya kalau pengen ngelihat orang lain, lihat temennya. Kalau pengen ngelihat agamanya seorang, lihat temennya. Ada bocah nih.
Ini bocah daglok banget singit kayak layangan. Perjalanannya udah brengsek, udah mabuk, udah segala macam. Enggak lah, mengikut Habib 3 bulan. Soal Habib ke masjid ngajar, sendal dibawa, pasti pulang taruh. Habib nggak ada, sendal orang dirogoh. Dia biasanya nyolong dari dulu. Pas pulang 3 bulan nih, disuruh baca doa sama mamanya. Kebangetan bingung nih anak, keringet segede-gede jagung. Apa yang gue baca nih? Akhirnya pelan banget baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kata dia apa nih? Berarti bismillah gue benar. Aminnya kenceng sih. Udah, mulai dagu dibaca. Tangan ada ke atas. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Wah, tambah belagu. Kamu diangkat tangannya tuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepalanya muter kayak gangsing. Diikutin gaya Habib. Udah sampai di salawat kelar, dia bingung kagak mau doa. Lu bayangin tuh. Emang Allah kasih pertolongan, abangnya keluar, gua nampak. Wah ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Dia mau medek gua, amin aja udah. Apa 3 kali bolak-balik? Udah 3 kali bolak-balik nggak nemu doa. Nah ini doa pamungkas nih. Habib, Kiai, Ustaz nggak ada yang baca. Sampai dia perasaan pakai perasaan hudurul qalb. Apa dia bilang? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kenapa dia suruh baca doa? 3 bulan bergaul sama Habib. Nah itu makanya apa? Pergaulan kita penting. Nah makanya kebahagiaan itu adalah keberkahan yang kita cari. Cari dah tuh yang hartanya ada. Tapi kata Rasulullah, fadfar bidatin din taribat yada. Pilih agamanya udah gak ada lagi. Bini cakep kalau nyakitin laki ya mendingan tukar tambah melai. Nah karena punya bini gak ngerti dibilangin. Orang pak nih laki nih kita nih masuk neraka kan gara-gara bini. Mati susah gara-gara bini tuh. Bebe itu perempuan tuh. Gak ada orang hafal Quran matinya susah pak. Hafal Quran deket sama Nabi matinya susah. Sampai Sayyidina Bilal la ilaha illallah mangap doang, bibir nggak bergerak, lidah tidak lagi bergerak, keluh ditanya kenapa? Dia nyakitin emaknya secara singkat. Kenapa dia nyakitin emaknya? Emaknya dipanggil, kenapa kau begitu rupa kepada anakmu? Ya Rasulullah, kenapa? Ini anak ditinggal mati bapaknya dari kecil, saya rawat, saya jaga. Jangan sampai ada yang nyakitin, jangankan orang lain. Nyamuk sekalipun saya tidak rela saya disakitin. Besar dia kerja, punya uang saya dikasih langsung ya Rasulullah. Kalau dia punya makanan, orang lain tidak akan dia, bahkan dia sendiri tidak memakannya. Terkecuali kalau saya sudah memakan makanan yang sudah dia beli. Tapi apa tidak dikata ya Rasul? Setelah dia berumah tangga, kalau saya panggil, dia tidak akan memenuhi panggilan saya. Istrinya yang dulu dipenuhi panggilannya ya Rasul. Saat punya makanan bukan saya yang dikasih ya Rasul, tapi istrinya duluan. Kalau dia punya uang saya nggak pernah dikasih, sekarang ya Rasul anak saya itu akan memilih istrinya untuk diberikan uang. Wallahi wa rasuli, saya tidak ridho kepada anak saya. Demi Allah dan Rasulnya saya tidak ridho kepada anak saya. Meninggalnya susah. Sampai kata Rasulullah, yaudah kalau begitu lemparkan Alqamah ke tengah kobaran api. Bahasa Betawi muncul sekering-keringnya jahe. Sesakit-sakitnya emak sama anak, emang mau diapain ya Rasul? Daripada hidup nggak mati nggak dilemparkan. Kalau begitu jangan ya Rasul, saya nggak kuat melihat daripada anak saya di kobaran api. Lalu apa yang kau katakan? Demi Allah dan Rasulnya saya ridho, saya maafkan anak saya ya Rasulullah. Begitu selesai dimaafin, ini Alqamah langsung mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh ganjel tuh mulut gara-gara laki takut sama bini. Dan yang galak dia yang nyaut. Dan yang galak dia. Ada nggak laki takut sama bini? Lalu bini sendiri nyaut. Udah indah aja bang, kalau kita udah punya sakinah itu bukan ukuran harta. Kalau udah bini kita tadi fatbar bidatin din taribat yadak, udah indah aja. Manggil kita gue lain. Hai, tuh. Hai, lah kita kan jawab. Ada apa beb? Orang Indonesia emang keteradahan. Itu kan ayam sama bebek ketemu itu. Jadi ayam kan lagi di galengan sawah. Itu ayam lewat, bebek nanya, "Mau kemana ayam?" Lah ayam jawab, "Ke situ beb." Itu bahasa binatang itu. Apalagi orang Betawi gampang batalin orang, salah pala sakit, salah bantal. Kalau gue tawa gitu.
Kepala sakit, bantal disalahin, tulisan ayam, ceker ayam. Kesian tuh binatang, diomelin ongko, dilebok ongko. Nah, ketenangan itu didapatkan ketika suami dan istri ini adalah punya pasangan hidup yang memiliki akhlak, memiliki nilai agama. Bayangin Pak, kalau pagi-pagi kita ditanya sama bini kita, mau teh apa cucu? Dah. Pakai ngomong teh apa cucu. Nah, kita baru garuk, cucu. Anak kita tuh enak banget lihat laki mak bapaknya begitu. Pakai nanya lagi mending kita, mau nyarap Bang? Boleh? Aci ujut apa Aci oyeng? Kata kita, Aci oyeng ngake yoy. Anak kita lari kencang banget rumah mamangnya. Mam, apa? Mam, bapak stroke. Ngomongnya kagak pada jelas. Tuh, kalau udah akhlak tuh enak rumah tangga, enak jonjon. Anak kita pasti ngikutin. Kenapa? Karena kitanya enak di rumah tangga. Modalnya apa? Agama. Yang pertama, mari sama-sama kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah agar kehidupan kita ini akan diturunkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pasangan hidup kita tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang Pak, masuk majlis taklim, berikan kita hati kita ini adalah motivasi, berikan hati kita vitamin untuk rumah tangga kita ke depan makin baik dan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.